Selamat malam buat penonton yang ada di studio. Jumlahnya luar biasa, 29 orang lah kira-kira ya hari ini ya. Banyak. Apa? Banyak, ada masih di luar, Pak. Ya, kita sudah tutup. Jadi kalau kita tuh udah mulai acara ya, penonton telat itu kita tutup. Kita nggak boleh masuk. Ya kan? Ditutup, penonton di luar, nanti kita yang keluar. Ya. Mas, Oh, di sini kamu tetap. tuh harus sombong gitu Oh, loh. gitu. Iya. Jadi nggak bisa. Jadi masuk ke sini tuh harus on time, harus disiplin. Ah. Gitu. Tapi karena kita membutuhkan banyak sekali penonton, jadi ya Pak kita buka aja lah. Jangan. Biar seru Pak, biar Jangan, kayak jangan, biar. ini gitu. Jangan. Ini udah cukup penonton. Walaupun penontonnya masih banyak yang di depan, di sini hanya dikit, tapi ini penontonnya berkualitas kan gitu ya. Wih. Apa kabar semuanya? Sehat? Iya Pak, benar. Tapi yang paling penting, walaupun penonton di sini sedikit, yang penting adalah penonton di rumah lebih dikit lagi ya. Lebih banyak. Lebih banyak ya, lebih saya suka salah ngomong. Ya, mulai. Kita hari ini akan membahas hal-hal yang membuat kita bisa geleng-geleng kepala. Ya, itu adalah lagu India. Bukan Pak, bukan boneka cantik Pak. Nih ya, Bapak tahu negara, kota Kota tahu? Pontianak? Tahu. Bapak tahu nggak kira-kira kenapa namanya itu Pontianak? Tetong. Karena kurang lebih tuh ada hubungannya dengan mistis atau horor, ada hubungannya sama kuntilanak ngarang. dan wacana pembangunan patung kuntilanak akan dibuat di Pontianak. Ini serius. Serius Pak. Saat di kota-kota besar lainnya biasanya membuat tugu atau patung dari pahlawan, di Pontianak ada wacana akan dibangun patung berbentuk kuntilanak. Dikutip dari berbagai sumber, wacana pendirian patung tersebut akan dibangun sebesar 100 meter atau lebih tinggi dari patung Liberty yang ada di New York. Wih. Tapi pembangunan patung kuntilanak bukan tanpa alasan Pak. Jadi pada tahun 1771 katanya saat pembangunan Istana Kadria, orang yang sedang membuka lahan di hutan belantara sempat diganggu sesosok makhluk halus berwujud wanita berambut panjang. Jadilah kota tersebut bernama Pontianak yang mirip dengan kuntilanak gitu Pak. Tapi lucu, kuntilanak ini Kuntilanak kenapa jadi Pontianak? Nyambungnya dari mana? kan ada anaknya. Ya Pontinya dari mana? Kenapa nggak namanya kotanya kota Kuntilanak kalau gitu? Karena memang gak sesuai, Bapak lihat aja kuntilanak. Tapi dia nggak kayak anak-anak kan? Ya? Iya sih. Kuntilanak. Iya. Tapi saya kok agak aneh ya kalau ya nggak tahu lah ini keputusan pemerintah daerah ya. Tapi kalau memang dibuat ya sudah. Tapi yang pasti saya nggak mau lihat juga gitu ya. Karena kalau itu mulai dibuat nanti kota-kota lain akan berebut. Siapa tahu Jakarta bikin patung wewe gombel ya. Jangan dong Pak. Oh iya kan. Saya samping Tugu Tani wewe gombel, sampingnya sundel bolong gitu kan lucu kan lama-lama kan. Jadi kota horor. Mari datang ke Indonesia. Kita jumpai patung-patung horor sebagai turisme Indonesia kan bisa kayak begitu. Siapa Daya tahu, tarik daya pariwisata. tarik pariwisata. Oke. Selanjutnya Pak, itu lumayan bikin geleng-geleng kepala. Coba kalian terkesima dengan berita tadi? Geleng-geleng kepala nggak? Ya. Oke. Selanjutnya ada yang bisa membuat geleng-geleng kepala lagi. Ini ada orang yang berebutan kursi. Bukan di DPR tapi di KRL. Kereta api. Ini cewek Pak, jambak-jambakan karena rebutan tempat duduk. Di kereta api. Jurusan Bekasi. Oke. Dan Pak, ternyata berdasarkan pengakuan saksi mata, mereka tuh jambak-jambakan tuh karena ya itu. Rebutan tempat duduk. kursi. Ya udah putar videonya coba. Ada videonya ya, Ada kita video. putar. Silakan play. Menurut saya itu kampungan. Karena hal-hal seperti itu tidak akan terjadi sama saya pastinya. Oke? Nggak ada yang mau dijambak. Jadi Bapak kalau berebutan juga. Ya makanya kan kampungan jambak-jambakan Tantangannya. rambut. Ayo jambak-jambakan sama gua kok berani. Ya kan? Itu membuat Lanjut. geleng-geleng. Selanjutnya, tapi jangan ditiru ya kalau kita rebutan, jangan jambak-jambakan. Jangan jambak-jambakan Iya. ya. Pukul.
Kursinya, pukul kursinya, Iya, bukan pukul boleh. orangnya nggak boleh. Pukul orang nanti tangkap polisi, nggak Iya, boleh. itu juga kalau tangannya mau sakit sendiri. Ya, oke. Selanjutnya Pak, ada juga yang membuat hal kita bergeleng-geleng kepala, yaitu ada seorang bocah dengan seragam SMP terlihat sedang ditilang oleh polisi. Ia mengaku memiliki SIM. Tak disangka dengan nada percaya diri, ia menyebut bahwa dirinya memiliki SIM M. Apa SIM M? Nggak tahu Pak. Dia punya SIM M. Saya punya SIM. SIM apa? SIM M. Bentar. Kita putar video, silakan play. Baru SIM sekarang di siapa? Mama, Di Mama. Oh kelas berapa? SMP kelas 1, SMP kelas 1. Baru kamu dari mana nih? seberang. Dari seberang. Tapi SIM betul yang tanda tangan siapa? Iya. Kepala distrik Pafak Tengah siapa? Ada itu telepon nama aja. Oh. Oke sudah. Tapi kok SIM apa? SIM M. M. Oh iya. Tapi itu juga ya mungkin dia ketipu lah, saya nggak ngerti ya. Tapi yang pasti adalah SIM sendiri itu juga aneh sebenarnya ya. Saya bayangin, saya kalau ditangkap polisi saya nggak mau ngasih SIM. SIM itu sendiri sudah aneh. SIM itu singkatan apa? Surat izin mencintai kamu. Surat izin Nyayangimu. yang benar, surat izin Mengendarai. surat izin mengemudi. SIM itu adalah surat izin mengemudi. Pertanyaan saya, di mana suratnya? Nggak ada. Di situnya itu Nggak ada, simbolis. itu kartu. Harusnya KIM, kartu izin mengemudi. Surat mana suratnya? Mana? Yang benar. Ya, Lapor polisi. nggak usah. Ya sudah, ya. Jadi lain kali kalau Anda ditangkap polisi punya SIM, Anda tanya lagi, emang surat? Emang ada suratnya? Gitu ya. Masalah Anda ditangkap sih bukan urusan saya habis itu ya, serah. Oke, kita mau undang bintang tamu. Ya, setelah yang satu ini kita akan mengundang bintang tamu penyanyi dangdut yang sedang kontroversi di Wih. sosmed, yaitu Cita Citata. Tapi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Hei Pak, ngomong. Oh, undang bintang tamunya. Ya, ngomong dulu. Oke. Gimana Cika? Gitu. Gimana Cika? Gini Pak, Kita akan mengundang bintang tamunya ya. Ini kontroversi karena namanya orang tuh ada yang suka, ada yang nggak suka, gitu ya. Kalau sama kayak saya, banyak orang yang suka, banyak orang yang nggak suka sama saya. Tapi semua orang yang saya tahu semuanya pada suka. kok pede? Yang nggak suka habis sama saya soalnya ya. Jadi Itu kita- pun yang suka di bawah ancaman kayaknya. memang, Oh, memang. gitu. Saya orangnya gitu. Kalau tidak berhasil cara baik-baik kita ancam. Oh gitu. Biasanya berhasil. Sapi nggak mau jalan, tendang jalan sapinya gitu. Ya. Penting nurut gitu. ya? Nurut ya. Oh betul. siapa? Ya, silakan. Nah yang satu ini kayak yang tadi saya udah bilang, ini penyanyi dangdut. Iya udah siapa cepetan Langsung panggil. saja kita Cita-cita tah. Yuk langsung. Biar cepat. Cita-cita tah. Halo Cita Citata, apa kabar? Silakan. Silakan duduk cita-cita tah. Ya. Cita-cita tah. Ini pertanyaan alay sih, tapi saya pengen nanya aja. Cita-cita tah cita-citanya apa ya? Jadi Cita Citata. Jadi cita-cita. Cita-cita ini kita undang karena belakangan ramai katanya diberitakan di mana-mana ya, jadi viral karena beberapa hal. Yang pertama karena katanya cita-cita itu tidak mengambil endorse di Instagram. Ya, Iya, benar. benar. Kenapa? Sebetulnya Belagu banget loh. belagu. Sebetulnya alasan utamanya karena aku kan ada kontrak untuk tur. Jadi Sabtu Minggu weekend itu aku pergi. Sementara hari-hari biasanya diisi untuk on air di TV-TV gitu. Jadi kadang kalau misalkan endorse itu mereka nge-push untuk aku foto segala macam. Dan aku belum ada tim untuk endorse kayak gitu loh. Nah, terus yang kedua buat aku ada benefitnya karena ketika aku punya ambasador iklan mungkin lebih eksklusif aja kali di situ. Oh, jadi iklan lebih mau pakai. Dan lebih ketiganya aku pengennya kayak Instagram aku Bersih. lebih ke diary aja sih. Pengennya kayak aku tuh cerita sehari-hari aku tuh di situ gitu loh. Oh, karena intinya tapi kamu memang tidak mau endorse ya? Aku mau aja kalau memang mau endorse tapi mungkin belum ada waktunya karena belum ada timnya segala macam. Itu kan mesti ada tim segala macam. Oh, oke. Karena kalau saya kan mungkin tahu ya, saya memang tidak mau, saya tidak pernah endorse di Instagram saya sama sekali. Ah, belagu banget. Oh, saya bukan belagu, saya mah mau. Mereka nggak kuat bayar. Oh, itu lebih dari belagu sih. Saya Jadi- mah nggak pernah belagu. Saya udah bilang, Edu saya itu tidak belagu, saya songong. Oh, iya. Itu yang pertama. Oke, terus Cika, cita-cita ini sering sekali diserang sama haters. Ya, benar. Sebenarnya enggak juga sih. Mungkin karena aku merespon dari 1000 komentar ada satu.
Karena buat aku merespon mereka ya senang aja, iseng kalau lagi libur, terus lagi Lagi libur istirahat. Anda waktunya buat ngerespon haters. Iya, buka Instagram nggak sengaja di antara 1000 yang bagus komentarnya yang positif, ada yang aneh rancu gitu, ya udah aku akhirnya balas. Itu mungkin dari situ yang dibilang oh Cita sering dapat serangan haters padahal nggak banyak gitu. Nggak banyak. Nggak banyak. Oke. Si hatersnya dari mana biasanya? Aku juga nggak tahu kan nggak kenalan. Mas Nggak, Dedi. maksudnya gara-gara apa gitu? Ya mereka sih yang mancing duluan untuk kayak nanyain kok kamu nggak umroh nggak kayak ini gitu, ngebanding-bandingin gitu. Bandingin sama? Ya gak usah bilangin merek ya Mas Dedi ya. Ya nggak, saya nggak ngerti soalnya sama apa contohnya. Ya sama penyanyi dangdut lain lah. Oh, kenapa kamu nggak umroh, dia umroh? Aku kan emang udah ada rencana, actually ada rencana, cuma belum untuk bulan-bulan ini, pengennya akhir tahun gitu. Oh, karena kamu nggak mau karena di endorse juga umrohnya gitu. Iya aku sih kesel aja, maksudnya ngapain aku buru-buru tapi aku untuk nerima endorse gitu. Kan itu ibadah mah harus dari hati. Ya kalau misalkan tiba-tiba ada yang endorse ya oke, nggak ada masalah. Itu kan rezeki nggak boleh ditolak Mas Dedi. Tapi kalau misalnya ada orang endorse kamu buat umroh, kamu ambil nggak? Ya ambil. Nah yang kamu bilang kamu nggak mau karena di endorse tuh? Kalau waktunya tepat ya aku ambil. Kalau waktunya tepat diambil? Iya, Kalau nggak tepat nggak diambil? ya nggak diambil. Tapi kamu selama ini pernah ngambil endorse nggak? Nggak pernah. Karena waktunya tidak tepat? Iya, kecuali aku bantuin teman-teman artis biasanya kalau misalkan kayak Cita tolongin dong postingin, oh ya deh sini aku posting gitu. Tanpa dibayar gitu? Nggak dibayar. Oh, Ini namanya juga teman, bantuin. ya, oke. Oke, lalu berita lainnya, berita aneh lainnya. Dikabarkan nikah siri dengan anggota DPR. Benar atau tidak? Hoak kayaknya. Tidak benar? Pasti? Ya itu kan maksudnya aku hubungan dengan anggota DPR itu sudah lumayan lama dan sudah nggak ada lagi hubungannya sama sekali itu tahun lalu. Jadi kalaupun iya atau tidak sebenarnya itu kan masalah pribadi aku segala macam, privacy kan. Kita juga sebagai public figure sebenarnya tidak serta-merta harus semua di open public gitu. Jadi kalau buat aku ada hal yang udah keep buat aku, ada hal yang harus aku sampaikan ke semuanya. Jadi tidak benar ya? Jadi tidak benar ya? Yakin nih ya? Oke. Karena aku bilang ada yang harus disampaikan, ada yang enggak. Ada yang sampaikan, ada yang enggak. Oke. Lalu saya pernah dengar Anda pernah ngomong juga di Instagram atau di mana itu tentang apa sih? Gua nggak ngerti ini bala jair tuh apa, benar nggak sih? Iya. Sebenarnya apa itu bala jair? Lah, saya yang harusnya tanya sama Mas Dedi. Kayaknya Mas Dedi tuh lebih paham gitu. Oh saya mah paham, saya semua mah paham, saya mah paham. Akun gosip Apa dari sih itu? akun gosip dari Ih, A pura-pura sampai nggak E. tahu deh. Nggak tahu. Masa nggak tahu? Pasti. Akun Tapi kalau gosip, cita-cita Cika, tuh, ya nggak tahu. dari A sampai E akun gosip, semua yang punya gue tahu siapa. Oh, boleh kita ngegosip di belakang ya? Atau nggak ngomong di sini Saya sekarang? digosipin, saya samperin ke rumahnya, gue tahu rumahnya di mana, yang punya siapa gue tahu. Jangan-jangan dia yang bikin ya? Oke. Ada satu yang di Denmark, ada satu yang di mana, saya tahu. Tahu Pak ya. Oh, tahu. Tapi itu saya nggak tahu apa itu. Bala Makanya. nyair itu apa itu? Mungkin sejenis ikan, Heeh. perkumpulan ikan. Habis ini masuk akun gosip lagi. Yang ini di-cut, masukin lagi ke Instagram kita. Waktu itu kan yang Luna Maya. Aku beneran nggak sengaja. Emang Mas Dedi tuh demen banget mancing-mancing. Nggak mancing-mancing. Saya kayaknya, sini tunggu tuh. Saya tuh nggak tahu ya, kan saya suka baca Instagram ya. Iya. Terus ada komen tuh, kamu bukan ya? Oh iya aku. Di Instagram saya. Karena Iya, banyak banget, bener. ada waktu itu sorry nih, ada Mulan Jamila. Itu kan kadang-kadang suka fake ya gitu ya. Ada Iya, orang, itu aku beneran. Itu beneran kamu? Kan aku follow Mas Dedi aja nggak follow aku. Oh saya sombong kan? Bener juga sih. itu kenapa ceritanya? Dia pernah ngehina-hina aku lah kasarnya. Jadi menurut aku boleh mau komentar apapun tapi tidak menghina fisik atau tidak menghina hal yang tidak benar gitu loh. Jadi jadinya fitnah. Jadinya fitnah. Oke, tapi gini ya, kalau kita bicara haters itu punya kesamaan ya. Coba Anda bayangkan, ini pasti semua orang punya haters ya, punya nggak suka ya kan di Instagram dan sebagainya. Semua yang namanya haters, semua orang yang nggak suka itu satu kesamaannya adalah akun di lock. Iya. 2, profil tidak jelas. 3, tidak berani memberitahu dia siapa. 4, kenapa itu semua terjadi? Karena Anda pengecut. Kalau saya mah ngatain orang di depan orangnya, jelek loh. Ya. Nggak ada takut-takutnya. Oh, tapi kalau profilnya gambar monyet gitu, gambar apa itu kan artinya kan cuma pengecut. Orang yang ngomongin orang di belakang itu hanya pengecut kan begitu. Bener, mendingan berantem langsung ya Mas Dedi. Nah, iya. Iya. Orang udah lihat Mas Dedi udah kabur duluan.
Ibu saya aja kabur ya saya. Bener kok. Oke, Cika, kamu nanya deh. Iya ntar Pak, katanya cita-cita ini Pak. Udahlah daripada bahas haters ya mending ke prestasi. Iya, Prestasi, benar, Gitu benar. ya. Tapi kamu sering balesin haters? Alah, prestasi kok. Emang sering Dibahas dibanding-bandingin lagi. artis dangdut? Sama siapa sih artis dangdut yang sering dibandingin sama cita-cita? Kamu yang cantikan mana, Cika? Nah, siapa dulu penyanyi dangdutnya kan? Penyanyi dangdut banyak, ada Iis Dahlia, Iis ada Dahlia, Elvi cantikan mana? Sukaesi, gitu-gitu. Iis Dahlia, cantikan mana? Oh ya beda Pak, kan dia Cantikan lebih mana? senior. Iis Dahlia sama Cita-Cita. Cita-cita, karena masih muda. Inul Daratista dengan Cita-Cita. Wah, Cita-cita, toh. nggak ikutan. Hah? Bukan. Cita-cita. Inul Daratista dengan Cita-Cita. Iya, cita-cita. Saskia Gotik dengan Cita-Cita. Cita-Cita. Ayu Ting Ting dengan Cita-Cita. Cita-cita, soalnya dia yang ada di sini. Kalau nggak ada, Dia baru ini pinter banget Pinter jawabnya. ya? Pinter. ada di sini aja. Iya bener. Kan di belakang gua. Kalau orang cantikan lain dia yang ada gitu. di sini mah beda jawabnya ya. Iya. Tapi ya Pak, cita-cita Tama termasuk lagunya tuh Pak banyak terus ngehits gitu Pak. Oh. Salah satunya sekarang tuh bikin EDM. Jadi Iya. Udah nggak dangdut lagi. Sebenarnya itu dibuat karena memang Terakhir uyu-uyu. ya Bulan. ada yang terakhir lagi. Apa? Yang bahagia itu sederhana. Oh, Nah jadi waktu itu kan tahun kemarin itu aku recording di New York, Widih. terus bikin video klip juga di sana. sombong. sombong. Bohong hoax hoax. Wah. Aku mending sombong daripada songong. Sama. Sama ya. Aku bikin di sana kebetulan Kamu memang pergi kemana? eh, Ke New York? Iya ke New York. Sama siapa? Ya sama tim lah. Bener, nanti saya cek tiketnya sama siapa. Yo. iya, Dia Bener mah nggak sama tim. Dia mah Enggak. Nanti saya tanya sama pilotnya loh. Masa sih? Dia mah nggak Tapi kayaknya pramugari tahu-tahu semua. Oh iya. Terus? bener ya kamu nggak berdua kan? Aku berdua. Sama tim juga. Oh berdua. Berani lo ngaku Pak. Berduaan boleh dicek. Oh, lu dicek. Terus di New York? Aku karena ada undangan ke sana, lalu aku buat video klip, terus recording di sana, dan kebetulan memang orang sana belum tentu mengenal dangdut gitu. Jadi aku sih sebenarnya refresh aja. Terus ada undangan dari orang sana membuat kayak NY Cita ini seperti menceritakan tentang New York yang nggak pernah tidur, kota yang nggak pernah tidur. Gitu. Terus kenapa jadi EDM tapi akhirnya? Ya awalnya memang coba dulu untuk mengikuti rules mode dari sana karena memang musiknya yang ngikutin di sana kan EDM kalau enggak But do you enjoy that? enjoy. Terus lebih enak mana nyanyi dengan lagu EDM atau dengan dangdut? Ya dangdut karena memang aku kan rezekinya di dangdut, Pak. Jadi? Ya kan? Dan terus di situ ada lirik yang mengatakan ada dangdutnya. Which is aku masih bisa memperkenalkan dangdut walaupun memang bukan musik dangdut. Jadi aku pengen supaya orang sana juga kepo. Oh apa tuh dangdut Apa, gitu. Oke, kita coba lihat aja seperti apa Cita-Cita. Silakan siap-siap dulu untuk perform. Silakan di sana. Oke. Terus kita abis ini punya bintang tamu siapa Cika? Bintang tamu kita selanjutnya Pak, ini adalah tim yang bisa mendeteksi apakah berita ini itu fakta atau hoax semata. Jadi ketahuan fakta atau hoax? Iya Pak. Oh, jadi kita punya tim nanti bintang tamunya ini adalah hoax analyzer. Jadi dia akan mengetahui mana berita yang asli dan mana berita yang hoax ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu perform dari Cita-Cita. Silakan. I'm Cita-Cita dangdut queen, here to tell you this amazing sight I see. Riding through New York City on my 250cc horse. New York Cita stays on course. I'm Cita-Cita dangdut queen, here to tell you this amazing sight I see. Riding through New York City on my 250cc horse. New York Cita stays on course. New York Cita stays on course. New York Cita stays on course. I see Times Square when the ball drops, and Yankee Stadium when the ball pops. I see in the GW and RFK. I see in Central Park when I become state. I shop Saks Fifth Ave and the Apple Store. My Shake Shack is rare. My cheese I sushi raw. I'm Cita-Cita dangdut queen. Let me tell you this amazing sight I see. Riding through
kita stay cold. New York kita stay cold. New York kita stay cold. Harlem's Apollo is where the stars are made. Hillsong churches, crystal lights go pay. Green concourse in the boogie down. Home of hip hop, Jello and KRS-One. I shop Saks Fifth Ave in the Apple Store. My Shake Shack is rare. My cheese size sushi raw. Dangdut queen. Let me tell you the amazing sights I see. Riding through New York City on my 254. New York kita stay cold. Ya. Baik, tadi saya sudah mengatakan bahwa kita akan kedatangan tim hoax analyzer ya. Jadi dia bisa mengetahui yang mana hoax, yang mana asli. Ini adalah namanya tim Cimol. Tim Cimol. Tapi kita baca dulu, ini ada headline-nya. Siapakah tim Cimol ini? Silakan. Udah belum baca headline, udah waduh, masuk. Apa? Untung belum kelihatan kamera. Ya kita lihat headline-nya ya. Ulang. Ini live nggak sih? Live. Oh live. Tunggu. Itu Pak. Nah, kita baca headline-nya dulu. Loh, mana headline-nya? Oh, itu di situ. Ya, oke. Bapak Ya, baca. silakan. Saya nggak bisa baca. Jauh. Keluar nggak ini? Ya, ini adalah Hoax Analyzer karya mahasiswa pendeteksi hoax buatan Indonesia jadi jawara Image Cup 2017. Oke. Kita undang ini adalah tim Cimol. Apa kabar? Halo, apa kabar? Anggap nggak pernah ketemu ya? Ya, oke, apa kabar? Ya, silakan duduk. Halo, silakan. Mohon maaf ya kejadian tadi ya. Kenapa minta maaf? Ya kan Pak, kita ya. Dia yang harusnya minta maaf, dia nakutin gua. Kalau saya bilang kita lihat dulu headline-nya, muncul orang di sini. Dia minta maaf sama saya. Oh iya, minta maaf ya, minta maaf. Ayo. Nah, ya gitu. Iya. Oh. Jahat banget ya Mas Dedian. Saya baru ngomong, kita lihat headline orangnya di sini tiba-tiba. Kan gua kaget. Ini tim Cimol ya? Tim Cimol, oke. Adi, Ferry, Tiffany. Adi, Ferry, Tiffany, oke. Oke, terangin dulu ini apa hoax analyzer itu apa? Jadi hoax analyzer ini adalah sebuah website yang bisa membantu masyarakat untuk mengecek apakah suatu informasi ini hoax atau bukan. Hoax atau bukan? Iya. Dengan sistem kerjanya gimana? Jadi sebenarnya untuk sistem kerjanya sendiri kita tuh tujuannya mau mengautomatisasi cara orang ketika ngecek suatu informasi apakah hoax atau tidak. Jadi kalau misalnya kita baru dapat informasi baru, kita kan bakal baca tuh. Misalnya dia dalam bentuk artikel, kita bakal nge-summarize, ngeringkas, oh ini informasi pentingnya apa. Lalu kita bakal cari referensi kan untuk tahu apakah ini tuh fakta atau bukan. Jadi kita mengautomatisasi cara tersebut dengan sistem kita menggunakan machine learning approach, pembelajaran mesin. Ayo, berani nggak? Ayo, berani nggak? Berani Mas Dedi, berani nggak? Berani? Bikin video yang bos itu hoax nggak? Yang mana? Yang video-video kemarin yang viral banget. Itu mah bener nggak hoax. Bener ya? Ayo tuh ada hoax analyzer. Berani nggak? Berita-berita Citata ini kan banyak banget yang kayaknya tuh simpang siur gitu. Berani nggak salah satu beritanya Cita-Citata? dianalisis oleh mereka? Enggak. Kenapa nggak berani? Berarti berarti benar. Dia bilang berarti dia takut. Enggak, bukan begitu kan Mas Dedi. Tadi aku jelasin kalau ada hal yang perlu beritahukan, ada hal yang itu sifatnya pribadi. Gitu loh Mas Dedi. Oh ya. Tadi kan katanya enggak gitu kan ya. Enggak. Oke. Contohnya berita apa yang hoax nggak hoax itu apa? Mungkin bisa dilihat. Deddy Corbuzier ngondek. Enggak Baru gitu. kemarin posting Instagramnya ada haters sama gitu, tapi udah di-delete. iya? Oh udah di-delete tapi nyampahin aja. Oh, hatersnya sama nggak kayak punya aku? Oh beda. Beda ya? Bukan si A. Deddy Corbuzier apa ya? Enggak jadi Jalan di mall bersama wanita. Deddy Corbuzier berpakaian Pink. baju pink menggunakan celana pendek dan sendal jepit. Itu pasti hoax karena itu udah pasti hoax. Oke, tapi sebelum kita cek cara kerjanya gimana? untuk cara kerjanya sendiri kita punya suatu website di situ bakal ada text box di situ yang orang-orang bisa masukin suatu berita yang biasanya disebar melalui WhatsApp atau media sosial lainnya. Terus mereka bisa menganalisis dari mencet tombol analisis, nanti kita menganalisis dari situ. Oke. Jadi Corbuzier nikah siri. Itu mah Pak. Itu mah.
Apa Cita? Jadi untuk saat ini kita baru bisa dioptimasi untuk berita-berita yang cukup panjang, kayak berita pesan berantai. Deddy Corbuzier nikah siri dengan seseorang yang bernama A karena gitu bisa? Enggak. Jadi gimana cara kerjanya? Dan juga kita harus memiliki referensi untuk bisa menentukan bahwa itu hoax atau bukan. Kalau misalkan tadi Om Deddy bilang ada gitu, tapi nggak ada berita yang ngomong itu hoax atau fakta, kita nggak bisa nentuin itu tuh fakta atau hoax, karena kita tetap butuh referensi dari dunia luar, kayak media-media mainstream. Jadi, Anda kayak mensurvei ya, kayak mensurvei lalu dicari satu titik jawabannya gitu. Iya. Oke. Contohnya apa coba? Contohnya mungkin pernah lihat kayak pesan berantai mengenai sinar kosmik yang kalau matikan HP Anda, TV Singapura telah mengumumkan berita tolong selepas baca ini lindungi diri Anda gitu-gitu. Itu mungkin bisa dilihat sebenarnya kalau gimana ya? Cara memperlihatkan ini gimana? Nyambung nggak ini? Ini mau ngasih lihatnya bagaimana? Nyambung, oke nyambung katanya. Coba silakan. Klik aja Mas, ada. Nyambungnya kemana? Oh Nah, iya. itu dia. Silakan. Hoax analyzer. Di sini. Tidak bergerak. Takut sama Mas Deddy. Oke. Nggak bisa, tapi nggak apa-apa coba. Saya mau tahu aja. Jadi misal Atau dibalik aja. Ya Nah, langsung komputer. di sini kita punya sebuah text box besar yang bisa dilihat, bisa kita masukin teks di situ. Terus gimana? oh, coba silahkan dibuat dulu aja. Oke. Jadi Anda mau coba berita tentang Yang tadi Sinar kosmik. oh. Ini bisa apa aja atau harus sinar kosmik itu? Enggak. Bisa macam-macam. Nah gini aja deh, yang paling sederhana aja deh, kan orang-orang suka pada mikir ya, menyalakan handphone di tempat pom bensin, berbahaya tidak? Bisa nggak? Itu sebenarnya tetap butuh referensi, tapi kita belum pernah coba. Kalian butuh berapa lama sih untuk memutuskan bahwa berita ini fakta atau hoax? Kurang lebih 10 detik. 10 berapa? 10 detik. 10 detik. 10 detik? Ya. 10 detik? Jadi kita mengotomatisasi pekerjaan Serius? tersebut dengan Oh. machine learning. Kan Bisa? kalau dibandingin sama kita baca satu-satu kan bakal lebih lama kan. Ya, jadi dia ini diambil dari data bank lalu disimpulkan gitu kan dari sana kan. Oke, itu ada yang keluar? Kita dia sebenarnya kalau misalkan Om Deddy atau Tante-tante ini mau nyoba, bisa juga ke hoaxanalyzer.com untuk mencoba sendiri aplikasi kami. Tapi memang akurasinya masih kurang baik untuk berita-berita yang singkat-singkat seperti tadi Om Deddy bilang tadi kan satu kalimat itu masih kurang bisa. Jadi kalau yang ini ada contohnya, waktu itu ada Boleh dikasih pesan lihat berantai. Kasih lihat kamera. Oh, salah satu dari kalian bisa ini nyambungin itunya nggak? Ininya untuk koneksinya biar bisa tampil sempurna. Kemana? Siapa? Salah satu dari kalian aja. Ini. Masnya mungkin ya di situ ya. Ini. Kalau di sini ada contoh di mana waktu itu ada pesan berantai mengenai ojek online dan angkot yang bakal berdemo di Bandung. Itu ternyata emang hoax dan ada berita-berita yang memberitakan hal tersebut. Aplikasi kami itu bisa mendeteksi referensi itu tuh bilang pesan tersebut hoax atau enggak. Dari situ kita bisa mendapatkan seberapa mungkin sih pesan itu terdeteksi sebagai hoax atau bukan. Seperti itu. Oke. Intinya gini lah, yang di rumah coba aja ya. Coba aja, kemana mereka coba? Ke hoaxanalyzer.com. Hoaxanalyzer.com. Oke. Dan katanya Anda memenangkan Imagine Cup 2017. Apa itu? Jadi alhamdulillah kemarin kita habis menangin kan pertama kita menang di final Indonesia. Habis itu kita lanjut ke Southeast Asia. Itu bertanding dengan total ada 10 negara termasuk kita. Lalu alhamdulillah di situ kami juga juara 1 gitu. Emang apa aja? Ngadunya sama apa biasanya? Mereka bikinnya apa? Macam-macam sih, ada yang bikin kayak detak jantung yang langsung terkoneksi ke dokter semacam itu. Ada juga yang bikin untuk aplikasi untuk orang-orang yang visually impaired yang punya permasalahan dengan penglihatannya seperti itu. Oke, dan Anda menang? Iya, alhamdulillah. Idenya kenapa mau bikin beginian? Awalnya kita kan akhir-akhir ini melihat banyak berita-berita hoax yang bersebaran di internet, di media sosial. Dan itu membuat kita kayak merasa resah, merasa terganggu. Dan kita tuh pengen mengubah cara orang untuk menyebarkan suatu berita tuh dengan cara tolong dong dicek dulu sebelum disebar.
tolong dicek dulu kebenarannya agar nggak terjadi korban, nggak terjadi masalah dari berita yang kalian sebar dulu gitu. Kita pengen dari situ memberikan solusi ini. Supaya beritanya nggak nyebar kemana-mana gitu ya. Oke. Oke. Ya itu kayak berita yang dulu orang gila nyulik tuh loh. Ya. Terus tiba-tiba kan wah orang gila ada yang dipukulin gara-gara dipikir penculik gitu. Ternyata tidak benar gitu ya. Oke. Tapi Jadi yang marak banget ya Mas Dedi, Apa cerita seperti itu. Hoax-hoax sekarang tuh udah banyak banget. banyak dan kadang-kadang kadang-kadang mereka tuh buatnya juga aneh gitu. Bisa kayak begini. Cita-cita tertabrak truk. Astagfirullahaladzim. Mas Dedi itu berita apa nyumpain? Tapi begitu dibaca beneran. Beneran Sebuah apanya? truk menabrak kendaraan yang ditumpangi oleh Citata asal Depok. Oh berarti Iya kan? orang lain bukan Citata. Iya kan sering banget kan berita gitu. kayak Iya, begitu kan. iya. Sering banget berita kayak begitu soalnya saya ketipu beberapa kali itu berita karena namanya kayak Famous gitu. nama orang terkenal ditaruh di sana lalu dibikin berita. Supaya mungkin headline-nya naik. Headline-nya naik, ya, oke. Lalu ini sekarang Anda buat begini nih didukung oleh pemerintah nggak untuk mengetahui hoax atau nggak hoax ini? Oh iya, sebelumnya kami sudah melakukan 2 diskusi. Yang pertama dengan Humas Mabes Polri, yang kedua kami diundang ke Istana Kepresidenan oleh Deputi 5 dan kami dipertemukan dengan komunitas anti hoax, kemudian dari Kominfo, ada juga dari Cybercrime Polri dan ada juga influencer. Oke, berarti didukung juga ya? Iya. Oke, baik. Buat Anda yang ada di rumah, kalau Anda ingin mencoba silahkan lari ke websitenya yaitu hoaxanalyzer.com. Jadi Anda bisa tahu kalau berita yang tersebar misalnya berita berantai gitu ya. Apakah itu beritanya benar atau tidak supaya Anda bisa tahu bedanya berita yang benar dan berita yang hoax. Oke. Cita-cita terima kasih udah hadir di Hitam Putih ya. Mudah-mudahan nggak ada hoax lagi, nggak diserang sama haters lagi. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting nggak ada serangan sih. Ya nggak apa-apa lah diserang. Semakin diserang itu artinya mereka peduli sama kamu. Oh iya, atau nggak numpang tenar? Apa? Nggak numpang tenar? Enggak lah. Nggak. Hoax itu hoax. Itu hoax. Oke, terima kasih buat tim Cimol juga. Kita akan lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam. Silakan. Baik Pak, hari ini kita kedatangan lagi artis cantik yang juga high tech, cantik tapi suka selfie Pak. Langsung aja Pak ya, Langsung. kita undang ini dia ada Kak Marissa Nasution. Hai. Kak Marissa. Hai, apa kabar? Marissa Nasution, how are you? Apa kabar? Baik sekali, terima kasih. Hai semuanya. Tuh kan benar, baru dia ngomongin suka selfie. Ini syuting aja bawa handphone. Emang Betul, suka banget selfie. Nah hari gini kalau belum selfie, rasanya belum lengkap ya. Tapi enaknya zaman sekarang kalau kita mau selfie atau foto momen yang penting, sampai foto panorama kalau lagi jalan-jalan, cukup dengan smartphone aja. Kayak smartphone yang punya aku nih, Advan G1. Emang kalau Advan ini sama smartphone yang lain tuh bedanya apa? Beda dong. Nah ini kameranya paling keren karena sudah dilengkapi dengan lensa premium terbaik di dunia. Ditambah lagi adanya sensor premium yang bisa menghasilkan foto yang lebih tajam dan warna lebih cerah. Kameranya sendiri sudah dilengkapi dengan 13 megapiksel rear camera di belakang dan juga 8 megapiksel kamera depan. Jadi meskipun foto di cahaya yang kurang atau low light, hasilnya tetap tajam. Terus ada kelebihan lain lagi nggak kameranya Kak? Ada dong Cika. Nah kita kan kadang-kadang dalam momen tertentu butuh foto atau selfie yang cepat kan. Nah kadang kita ribet buka aplikasi kamera yang susah dicari. Nah kalau ini HP-nya tinggal kita shake aja, terus sentuh aja fingerprintnya. Aku peragain ya. Ya. Jadi ini terlock. Jadi kita tinggal shake, habis itu tinggal fingerprint. Nah langsung jadi fotonya. Mana lihat? Nah seperti ini. Kenapa sih selfie aku harus diambil lagi nih? Harus yang paling bagus gitu ya? Iya sampai benar-benar jadi, tapi tinggal cekrek aja. Oh gitu, nah kalau kameranya dengan spesifikasi demikian harus dilengkapi tinggi juga dong RAM-nya. Betul banget. Nah, Advan G1 ini sudah dilengkapi dengan RAM 3 GB dan juga ruang penyimpanan sampai 16 GB nih. Oh keren banget ya, kalau aku tuh suka banget sama desainnya itu. Lucu loh. ya? Iya parah. Kayaknya size-nya pas gitu. Dan banyak yang nggak tahu nih, Advan G1 ini desainnya selain keren, juga sebetulnya memiliki kurva lengkung yang smooth sehingga enak untuk digenggam di tangan kita. Dan layarnya sendiri sudah ada fitur Eye Pro yang bisa memfilter radiasi sinar biru yang bisa merusak mata kita.
Terus aku juga pernah baca-baca nih, katanya audionya juga mumpuni ya Kak ya? Iya, audionya juga bagus banget. Kualitas audio Advan G1 ini seperti orkestra nih Cika. Karena sudah dilengkapi teknologi smart amplifier, jadi suaranya 2 kali lebih besar. Cocok banget buat yang suka dengerin musik atau nonton video bersama teman-temannya. Oke. Terima kasih Kak Marisa Terima sudah kasih membagi juga. info bahwa ada smartphone yang gak kalah canggih juga. Semoga bermanfaat. Iya. Oke, thank you Marisa for the info. Terima kasih banyak udah di Terima Hitam kasih Putih juga, Hopefully thank it's you. giving a lot of info. Tadi kita bicara, hari ini tadi kita bicara apa aja ya? Hoax. Haters, hoax, ya hal-hal seperti itu. Mostly tentang haters ya. Oke, well, I need to close the show and jadi kalau orang nanya saya ngadepin haters tuh gimana? Saya so simple ngadepin haters gitu ya. Tapi saya punya prinsip satu gini. We all believe that the universe consists of proton and neutrons. But we forget one thing, morons. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.